Indonesia itu namanya negara yang berkah, negara surga, surga dunia ya di Indonesia. Orang di surga apa sih? Nyaman ya, nah laya santai, ngopi, rokok, orangnya berkah. Sampai Habib Umar pun ketika sering berkunjung itu nganggap Indonesia itu surga di dunia. Indonesia apa saja ada, dan sangat wajar ketika orang-orang Indonesia otaknya jarang dipakai, sangat wajar karena terlalu nyaman, orang terlalu nyaman, mau ini ada, mau ini ada, mau ini ada kan. Coba kamu pengen makan apa sih, Pat? Pengen makan apa? Besi ada, Pat, besi. Ya kamu misalkan pengen apalah, pengen makan apa, ada. Kamu pengen cari perempuan yang model apa, ada. Karena paling banyak-banyaknya blasteran itu di Indonesia. Seperti blasteran kan. Misalkan ya kalau Sunda, blaster Jawa ya banyak. Jangan maksudnya blaster India, blaster orang Jerman, blaster orang Jepang, blaster orang Taiwan, blaster orang Filipina, apalagi blaster orang Cina sama orang Belanda jajahan. Karena Indonesia itu tempat jajahan orang-orang negara-negara luar, sehingga apa-apanya kaya. Nah, makanya hikmah daripada dijajahnya Indonesia adalah kaya rayanya yang sekarang ini. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya berbahasa, wah sangat banyak bahasanya. Itu karena dijajah dulu, ngerti? Jadi jangan anggap penjajahan itu apa negatif, jahat, jangan, bagus. Kamu harus berterima kasih sama orang Jepang, berterima kasih. Orang-orang Belanda, jangan dendam, jangan. Ya kesininya kita itu enak, jadi surga. Jadi poin terakhirnya itu surga. Kayak lumpur lapindo kah? Tahu lumpur lapindo? Yang lumpur kah? Tahu kan? Oh nggak tahu ya? Itu yang ngucur terus kah? Lumpur ya? Yaitu apa? Awalnya dianggap jelek. Wah, ini bagaimana ini? Ada lumpur dari bawah kah? Jadi isi perut bumi itu keluar semua kah? Ngerti? Oh, itu wah sangat khawatir kah? Warga-warganya negara Indonesia, masyarakat Indonesia khawatir. Tapi sekarang ketika selesai lumpur lapindo, lumpurnya itu mengandung unsur logam yang dicari untuk bahan senjata nuklir, untuk bahan jadi pesawat, untuk bahan jadi tetek bengek lah, yang dibutuhkan oleh orang-orang di dunia. Amerika butuh, yang seneng rakit-rakit robot, bom nuklir kah, lagi cari. Indonesia coba. Yang mana intinya gini, jangan anggap sesuatu yang pandangan kita itu buruk terus, jangan. Kayak penjajah kan, dijajah nggak enak ya, aduh nggak enak, aduh. Tapi kaya rayanya Indonesia sekarang itu karena ada salah satu ya sumbangsi dari penjajahan. Makanya sering dijajah-jajah lah kamu ya, apa-apa. Lumpur lapindo, lumpur katanya jelek, takutnya ntar roboh kan, ditawar kan. Aduh, daerah mana ya, Situbondo atau mana itu lumpur lapindo ya? Itu daerah yang wilayah lumpur lapindo itu mau dihargai seberapapun akan dikasih. Tapi ini kalau dijual goblok berarti ya. Soalnya bahaya, karena untuk digunakan hal-hal yang berbahaya juga. Misalkan dibeli, dibuatin nuklir, dinuklir. Jangan. Bahaya. Kalau bisa direkrut ya, jadi harta yang sangat langka ini dibikin sendiri oleh Indonesia kah? Jadi untuk benteng atau keamanan Indonesia, jangan dibeli, jangan dijual. Itu Indonesia masih gitu aja, kalau hobinya masih instan terus. Maksudnya Indonesia itu apa-apa instan, apa-apa dijual. Lumpur lapis emas dijual, terus tetek bengek lah. Jadi nggak mau susah sebentar kah?
Indonesia kalau mau susah sebentar tidak ada yang tertandingi. Saya pernah cerita kayaknya di kelas ini ya, susah sebentar kayak Indonesia, karena penghuni surga atau orang yang ada di surga ya, kayak misalkan di Indonesia kan surga dunia ya, apa ada aja susah sebentar, apa ada apa ya, semuanya ada, susah sebentar lah, alat-alatnya ada semua ya, nemplok kabel, ngerti, nemplok kabel ku kena semua gitu. Makanya coba tidak ada yang tertandingi. Misalkan di bidang apa sekarang, ahli misalkan Pak Habibie ya, Pak Habibie itu loh bikin kapalnya dikagumi oleh orang lain, oleh orang Jerman, oleh orang Amerika, oleh Rusia kan. Wah top, belum ada mesin yang seenak, senyaman dari buatannya Pak Habibie. Tidak yang tertandingi. Sekali susah sebentar kah Gus Dur, jadi bapak apa sekuler, bapak nasionalis sedunia orang internasional. Gus Dur internasional, bapak nasionalis sedunia, atau pluralisme ya sedunia. Kok susah sebentar, Gus Dur susah sebentar, karena bahan-bahannya ada. Bahan-bahan apanya, Bang? Bahan-bahan sebenarnya gini, Indonesia itu kenapa ketika susah sebentar langsung pinter kah? Sebenarnya dalam dirinya itu udah ada sistem ilmunya sebenarnya kan. wa alamal asma kullaha kah? Sebenarnya ada di orang-orang Indonesia. Ilmu laduni kayak sebenarnya ada di Indonesia. Ilmu yang diajarkan langsung oleh Allah kah? Ada di Indonesia. Tapi kalau mau susah sebentar. Seperti coba bangunan yang seperti Borobudur di selain Indonesia di mana coba? Nggak pakai semen, nggak pakai apa? Ya nggak pakai alat-alat itulah. Bisa ditumpuk sampai atas ya, ditunggangin jutaan orang, nggak nyeleweng nggak apa. Itu Borobudur satu, udah satu aja. Dibuatnya dari apa itu? Udah itu. Terus apa lagi? Banyak keistimewaan kan. Dan itu karena ilmu laduni, ngerti? Wah kalau saya, sebentar lagi misalkan saya punya ilmu laduni, bukan misal, saya punya ilmu laduni ya, moga-moga ya. Kalau saya pengen apa, dapat, pengen apa, dapat. Tapi bahaya untuk kaum luar, bahaya ya, jangan. Makanya kamu susah dulu kah, susah sebentar kah, susah sebentar. Ya kamu misalkan umur berapa sekarang, umur berapa Pak? 15. Susah dulu 10 tahun, susah ya, susah, jarang mandi apa, susah, jangan minta uang, jarang minta uang, susah dulu. Kamu lari-lari susah dulu, susah ya. Atau gimana lah, cara susah kamu gimana lah ya kalau kalian lagi belajar ya susahnya belajar, orang-orang pada main susah lah. Belajar makan bakso misalkan di itu bibi itu ya, ibu itu makan gorengan lah, saya belajar susah lah, belajar kamu bawa kitab nadom kah mana-mana susah itu 10 tahun, coba 10 tahun saya jamin kamu jadi orang tak terkalahkan, ngerti? Pengen gak sih jadi orang yang terkalahkan? Oke. Kamu 15 ya, oke. 10 tahun, susah. Ya susahnya belajar lah, belajar yang sebanyak-banyaknya. 20 tahun, apalagi 20 tahun. Kamu sampai alam malakut kayak malaikat kayak. Aduh, kayak. Misalkan malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil kah? Salut. Wah, jos, mereka. Tapi kayaknya gimana ya, enak kalau orang
udah pada menyalutin kita, enak. Misalkan misalkan ya, misal saya pengen tolong bantu cariin uang banyak, bisa seret. Bang, itu untuk tingkatan Nabi. Kata siapa kita kata Nabi? Kita juga bisa selagi kita, apalagi gini loh, coba kan orang mengatakan ketika istilahnya gini, hal-hal yang khariqul adat ya, kayak misalkan ada rezeki melimpah tiba-tiba datang ya, itu untuk orang-orang soleh atau para nabi ya. Para nabi ada yang mengatakan seperti itu. Justru nabi-nabi dulu itu pengen jadi umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Kamu pernah ngaji ya, sering ngaji ya, kayak misalkan Nabi Sulaiman pengen jadi umatnya kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Musa pengen ikut jadi umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Ntar Nabi Isa turun di akhir zaman ya ikut jadi umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Kita yang dari lahir umatnya kanjeng Nabi Muhammad minder, ngerti minder? Minder itu enggak pede kah? Kan goblok. Maksudnya goblok itu kenapa enggak pede? Nabi-nabi terdahulu pengen jadi umat kanjeng Nabi, kita sing dari lahir jadi umat kanjeng Nabi enggak pede. Pengen jadi kaya, pengen jadi hebat. Kenapa? Berarti ada salah pelajaran atau salah pemahaman atau gurunya salah menyampaikan. Kamu jadi orang pesimis Ki. Malah bukan jadi orang optimis. Saya sangat bangga sekali jadi, saya nggak dibandoli apa-apalah. Saya misalkan nggak punya gelar Ki. Gelar saya nggak ustadz, bukan ustadz ya, bukan anaknya kiai, bukan orang kaya, tapi saya misalkan gelarnya satu, saya umatnya kanjeng Nabi, sangat bangga saya. Dan bangganya mengalahkan anaknya kiai, mengalahkan anaknya siapa saja. Makanya saya pede-pede aja ngobrol sama anaknya kiai, justru ngobrol sama kiainya pede banget. Kenapa? Umatnya kanjeng Nabi ya. Meskipun banyak orang lah si Idris so pede kan, so pede, biarin. Padahal si Idris ya anaknya orang biasa, biarin. Orang nggak tahu fadilahnya umatnya kanjeng Nabi kayak apa. Dari sisi apa? Dari sisi nabi-nabi dulu pengen jadi umatnya kanjeng Nabi. Makanya optimis, hebat kan. Jadilah orang hebat. Kenapa? Saya umatnya kanjeng Nabi. Nabi Sulaiman sekaya itu pengen jadi umatnya kanjeng Nabi. Kita umatnya kanjeng Nabi pengen nggak jadi kaya. Kan? Nah, ini mungkin ini salah satu kata-kata yang hampir hilang ini. Ini sebenarnya senjatanya kita untuk jadi orang sukses itu ini terpendam. Saya buka lagi, terpendam. Jadi kayak pesimis kah? Kayak nggak pede, konon kah? Lah saya mah apa tuh? Saya mah apa tuh? Itu TikTok yang seperti itu, saya mah apa tuh? Lagu-lagu kayak gitu kah? Kalau bisa, kalau ada artinya saya bunuh artisnya kah? Mengajarkan pesimis. Atau saya kepret-pret. Siapa sih penyanyinya? Saya mah apa tuh? Karena ada lagu yang kayak gitu ya, kepret yakin. Kalau ada artisnya kah kepret. Kalau perempuannya di apa kelah? Saya mau apa tuh dibuang wis. Inilah saya konon kayak umat kanjeng Nabi. Jadi saya tuh coba bahkan ada kitab yang menjelaskan tentang kehebatan umatnya kanjeng Nabi. Kitabnya 2 jilid. Coba membahas umatnya kanjeng Nabi baik. Umatnya kanjeng Nabi kayak gini, 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 sampai 1000 fadilah. Kita ya sebagai umat kanjeng Nabi biasa baik, plongo tidur. Yang dibangga-banggakan oleh nabi lain kah? Ya kadang ya subhanallah.
Wallahu a'lam. Santai ya, jadi kita jangan risau, jangan apa, didukung oleh, jangankan Nabi Muhammad ya, Nabi lain dukung kita. Kalau kita lagi punya hajat, dukung. Saya lagi punya hajat, punya uang banyak, dukung. Selagi kok Nabi mendukung, para Nabi mendukung, lah itu yang malaikat-malaikatnya dukung. Oh, ngerti? Itu biasa banget. Makanya kamu ya, makanya sering ngobrol-ngobrol sama saya lah, jadi supaya kamu itu akrab dengan alam lain lah ya. Alam lain, alam itu banyak ya. Di kitab Bahja itu kan alam itu ada 1000 alam ya. Apa aja ya, banyak. Kamu tahunya alam dunia bah sing merisau kan, sing gawe galau kah, makanya tidur bah tadi galau bah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.